Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 746 bagian 746. Tan Kai terpana saat melihat plat besi di tangan Lin Yu. Dia buru-buru mengambilnya dan melihat lebih dekat. Setelah melihat pola dan nomor di plat besi, dia juga penuh keraguan. Jelas, dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Chong Lin Yu bertanya dengan bingung, "Tuan He, ini yang aku lepas dari kepala jengger." Lin Yu berkata langsung, "Dan yang ini?" Saat dia berkata, dia menyerahkan Tan Kai simbol tato yang diambil dari pergelangan jengger di teleponnya. Apa ini lagi? Tan Kai menjadi semakin bingung setelah melihat simbol ini, tapi dia bisa menebak sesuatu. Ditanya, apakah itu logo organisasi luar negeri? Dia tahu bahwa banyak organisasi memiliki simbol organisasi khusus mereka sendiri. Tidak buruk. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu biara itu? Biarawan. Tan Kai membuka mulutnya karena terkejut. Lalu wajahnya merosot, mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, aku pernah mendengarnya. Tampaknya organisasi induk yang sangat kuat di Asia Tenggara. Ketika Siang Lao masih di Mi saya telah berperang melawan biara ini. Konon Siang Lao sangat menekan biara ini pada waktu itu. Biara juga tahu bahwa Huaxia memiliki organisasi yang sangat kuat seperti Departemen Intelijen Militer. Jadi saya tidak berani menyinggung Huaxia dan menghilang. Selama bertahun-tahun, mengapa ini tiba-tiba muncul lagi? Lin Yu menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya mengapa bajingan ini mengetahui keberadaan Departemen Mi, dan mengertakkan gigi dengan kebencian ketika dia menyebutkan Departemen Mi. Ternyata organisasi mereka dan Departemen Mi telah lama memiliki kebencian yang dalam dan dendam lama. Diperkirakan biarawan juga mengetahui bahwa Departemen Intelijen Militer saat ini tidak sekuat dulu, sehingga berani terjun ke perbatasan China. Bahkan kepala jengger telah pergi jauh ke dalam ibu kota untuk membunuh orang, terlihat bahwa orang-orang ini telah menjadi semakin berani, dan mereka semakin berkurang dari militer Cina. Kecuali Han Bing, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Biarkan Han Bing menyelidiki detail biara ini dulu. Lin Yu berpikir sedikit. Chong Tan Kai mendesak. Aku tahu. Tan Kai mengangguk, dan kemudian bertanya pada Lin Yu dengan beberapa keraguan. Ngomong-ngomong, Tuan He, saya sangat penasaran, mengapa Yuan Jiang baru saja mendengarkan Anda seperti itu. Dan aku mencubit lehernya, dia belum memalingkan wajahku, kan? Lin Yu menambahkan sambil tersenyum. Ya. Tan Kai mengangguk dengan penuh semangat, bingung. Meskipun Yuan Jiang bukan lawan Lin Yu, tetapi dia berada di bawah kendali Departemen Intelijen Militer, bagaimana Yuan Jiang bisa rela dipermalukan oleh Lin Yu di depan umum? Aku akan memberitahumu pada kesempatan yang tepat di masa depan. Lin Yu tersenyum dan menepuk bahu Tan Kai. Meski memiliki hubungan baik dengan Tan Kai, menurut peraturan, identitas Yingling tidak bisa dikatakan begitu saja. Baik. Tan Kai mengangguk dan tidak bertanya banyak. Setelah melihat sekeliling, dia berbisik kepada Lin Yu, Tuan He, tetapi Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Yuan Jiang ini yang akan melapor kepada Anda. Dia hanya berbicara untuk merangsang sisir kepala. Jelas ingin membunuh Nona Jiang dengan sengaja, orang ini jahat dan ganas. Kamu tidak boleh ceroboh. Aku tahu. Lin Yu mengangguk dengan suara yang dalam, memikirkan adegan itu sekarang, matanya tiba-tiba dingin. Berbicara tentang apa yang sepertinya dia pikirkan, Chong Tan Kai bertanya, ngomong-ngomong, begitu banyak orang yang mati kali ini, apakah itu akan berdampak pada Departemen Intelijen Militermu? Ini jelas ada di sana, tapi untungnya, para pembunuh ini tidak diizinkan untuk melarikan diri. Itu harus menekan kematian dan cedera sandera,
dan itu tidak akan mempengaruhi citra internasional kita. Tan Kai berbisik. Kegiatan militer yang kamu sebutkan. Apa sebenarnya itu? Bahkan setelah duta besar asing meninggal, bahkan kamu dikirim. Lin Yu bertanya dengan heran. Tan Kai ragu-ragu ketika dia mendengar ini, dan sepertinya agak tidak nyaman untuk berbicara dengan dunia luar. Lupakan jika tidak nyaman. Lin Yu tersenyum dan tidak memaksanya. Biar kuceritakan secara kasar, jangan bicara di luar. Tan Kai berpikir sejenak, dan merasa bahwa Lin Yu bukanlah orang luar, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Yu, faktanya, setiap negara di dunia memiliki institusi yang mirip dengan kantor intelijen militer China kita. Mereka semua spesial dengan kemampuan yang jauh melebihi orang biasa. Tentara dibentuk, tetapi huaksia kita bergantung pada seni mendalam yang diturunkan dari nenek moyang kita. Beberapa negara barat mengandalkan obat-obatan dan modifikasi genetik untuk memaksimalkan potensi manusia. Saya tahu ini. Lin Yu mengangguk, sepertinya menebak sesuatu, dan berkata, mungkinkah kegiatan militer ini diorganisir oleh organisasi internasional ini bersama-sama? Tidak buruk. Tan Kai mengangguk penuh semangat, menatap Lin Yu dengan kekaguman, dan berkata, organisasi-organisasi ini mengorganisir dan mengadakan pertemuan pertukaran militer bersama, dan semua orang saling belajar, tetapi pada dasarnya, mereka menguji kekuatan satu sama lain. Tan Kai tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pelan, ekspresinya sedikit khawatir. Oh, saya mengerti. Lin Yu mengangguk penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, orang itu dari Sword Master League. Pasti akan datang. Yah, mereka juga akan datang. Tan Kai mengangguk, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan bingung, pertemuan pertukaran militer ini. Mungkin saja peringkat institusi internasional utama akan diubah. Apa yang sangat kamu khawatirkan, apakah karena kita takut kita akan kalah? Lin Yu melihat tatapan khawatirnya dan tidak bisa menahan senyum. Tuan Ho, Anda harus tahu bahwa di zaman Xiang Lao, Departemen Intelijen Militer kita, di arena internasional, adalah keberadaan dunia dan para pahlawan yang mendominasi. Tan Kai mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga, tetapi momentumnya hilang dalam sekejap, dia menghela nafas, dan berkata tanpa daya, sekarang. Bahkan organisasi Senmu dan Biara berani melompat ke bawah hidung kita. Lin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tanpa berbicara. Pak Ho, alangkah baiknya jika Anda masih di Departemen Mi. Tan Kai memandang Lin Yu dan berkata sambil menghela nafas. Sayang sekali Departemen Mi saat ini adalah paman dan keponakan Yuan. Dia tahu bahwa jika Lin Yu masih di Departemen Pembersihan Militer, Departemen Intelijen Militer mungkin masih sangat kompetitif dalam pertemuan pertukaran ini. Tetapi sekarang Lin Yu pergi, semuanya omong kosong. Oke, jangan terlalu banyak berpikir, masih banyak pahlawan di Departemen Mi. Lin Yu tersenyum dan menepuk bahu Tan Kai, dan tidak berkata apa-apa lagi, menyuruhnya untuk tidak lupa menyelidiki masalah biara. Karena Jiang Yan hanya mengalami sedikit trauma, tidak perlu tinggal lebih lama lagi, Lin Yu membawa Jiang Yan dan mereka bertiga langsung pulang. Dari pagi sampai sekarang, sedikit dari mereka yang belum makan apa-apa, mereka terlalu lapar. Setelah pulang, mereka keluar dari kompor induksi, mencari sayur dan daging di lemari es, dan makan hotpot. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Mungkin kakak Niu. Lin Yu dengan cepat bangun dan memberi isyarat kepada Jiang Yan dan yang lainnya untuk terus makan. Dia berlari untuk membuka pintu. Namun, setelah pintu terbuka, itu adalah kejutan besar bagi Lin Yu. Ada sesosok ramping berdiri di luar, yang ternyata adalah Suster Xiao Ai dari studio tata rambut. Lin Yu jelas tidak menyangka bahwa dia akan mengunjungi rumahnya, dan tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan kosong untuk sementara waktu. Kenapa, Tuan Hei, apa kau tidak mengenalku? Atau, jangan sambut aku?
Sister Xiaowei tersenyum pada Lin Yu dan berkata dengan bercanda. Oh, tidak di mana-mana. Aku tidak percaya kamu begitu cantik. Sebenarnya kamu akan datang berkunjung secara langsung. Lin Yu bereaksi dengan cepat, tersenyum padanya, buru-buru melangkah ke depan untuk mengizinkannya masuk, dan pada saat yang sama bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana Sister Xiaowei mengetahui alamat kita? Yan memberitahuku. Sister Xiaowei berkedip dan tersenyum pada Lin Yu. Kemudian dia mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Kakak Xiaowei, kenapa kamu di sini? Jiang Yan juga sangat terkejut setelah melihat Sister Xiaowei, dan dengan cepat bangkit dan menyapa Sister Xiaowei, menyeretnya untuk duduk di kursi, dan tersenyum, kamu baru saja datang ke sini, ayo makan bersama. Tidak, aku tidak akan makan lagi, aku hanya datang untuk menemuimu. Saudari Xiaowei menggelengkan kepalanya, mengesampingkan set kosmetik yang dibawanya, memegang tangan Jiang Yan dengan kedua tangannya, dan berkata dengan prihatin, bagaimana, pasti ketakutan. Tidak ada yang terjadi, kan? Jiang Yan sedikit terkejut saat mendengar ini, dan berkata, Sister Xiaowei, kamu juga tahu itu. Lin Yu sedikit mengernyit, menatap Suster Xiaowei dan tersenyum. Saudari Xiaowei sangat mengetahui. Jumlah total berita bahwa Jiang Yan telah keluar dari bahaya kurang dari 1 jam. Mengapa kamu tahu segalanya? Dan kamu juga tahu bahwa kita sekarang di rumah.